pagi Pak. Ya, selamat pagi, Robi. Apa kabar hari ini? Ya, kabar hari ini sungguh luar biasa, sehat-sehat, dan semangat. Ya, terima kasih Pak Yunus. Berdasarkan permintaan tadi memberikan waktu melakukan kegiatan observasi kelas. Saya ingin aku bisa membantu Pak Yunus. Nah, ini di sini saya mau tanya, kira-kira mata pelajaran apa yang mau diobservasi kelas? Baik, Pak, terima kasih. Saya di dalam kelas itu saya mau kita bermaksud untuk observasi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia yang PKN. PKN di dalam kelas 6B. Oke, baik Pak Yunus. Ya, sekali lagi saya dengan senang hati sebagai rekan guru perlu kita melakukan kegiatan kolaborasi dalam hal ini kita saling mendukung. Nah, yang saya mau tanyakan di Pak Yunus di sini dalam rencana pembelajaran nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang mau dicapai itu seperti apa? Ya, baik Pak, terima kasih. Kalau di sini saya tujuan pembelajaran saya ingin capai itu, ya tujuan pembelajaran itu melalui kegiatan mengamati dan membaca teks cerita. Siswa dapat menemukan tokoh, amanat atau latar, alur dan sifat tokoh dalam cerita dalam bahasa Indonesia. Siswa juga bisa dapat mengidentifikasikan bentuk nilai gotong royong dan nilai keadilan baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, baik. Tentunya kita sebagai guru Pak Yunus tahu benar bagaimana untuk langkah yang baik yang dapat kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yang tentunya kita menyajikan pembelajaran yang baik. Kira-kira dalam untuk langkah yang dapat dibuat oleh Pak Yunus dalam mencapai tujuan pembelajaran itu seperti apa persiapan yang dibuat? Jadi baik Pak Robi. Salah satunya di sini saya menyiapkan media pembelajaran Pak Robi. Media pembelajaran ya seperti biasanya selain media pembelajaran itu saya siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, baik sekali. Ya, itu sangat positif Pak Yunus. Apa menjadi rencana Pak Yunus? Ya tentunya di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan anak, berdasarkan minat belajar anak, dan penggunaan video itu salah satu cara yang terbaik karena kita melihat bahwa ketika anak-anak menonton, melihat langsung itu artinya daya ingat mereka, dalam hal ini juga semangat mereka untuk belajar lebih baik lagi. Nah, di sini saya mau tanya kira-kira area pengembangan yang mau dicapai oleh Pak Yunus itu pada aspek mana saja? Mungkin saya ingin dapatkan gambaran seperti apa aspek-aspek yang mau dicapai sehingga nanti ketika saya melakukan observasi di kelas itu ya itu juga menjadi poin-poin yang saya bisa lihat atau saya bisa pantau itu. Baik Pak Robi, terima kasih. Ya. Kalau area pengembangan itu yang saya mau capai itu ya kurang lebih ada 3 Pak. Ya. Ada 3. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Berikut komunikasi positif, penerapan disiplin dan pembenaran motivasi. Itu yang pertama. Yang pertama. Untuk yang kedua itu di dalam memandu proses belajar yang efektif. Itu pun yang kedua Pak Rudi. Kalau yang ketiga yang merupakan terakhir ini di dalam melakukan asesmen dan melakukan umpan balik. Mungkin dari ketiga hal itu saja Pak Rudi. Baik Pak Yunus, ya ini sangat baik sekali. Ada 3 area yang ingin dicapai. Kira-kira 3 area aspek yang mau dicapai itu
mungkin ada salah satu aspek yang merupakan penekanan Pak Yunus berdasarkan pengalaman belajar selama ini. Mungkin ada salah satu aspek yang lebih fokus lagi yang juga bisa saya bantu nanti untuk bisa amati ketika pembelajaran di kelas itu berlangsung. Mungkin dari tiga aspek itu, adakah salah satu aspek yang menjadi prioritas? Jadi baik, Bro, terima kasih. Benar sekali. Saya kasih tiga aspek itu. Ya, yang kedua itu hanya mau didampingi saja sebenarnya untuk mereka. Tapi yang lebih fokus itu ada satu, Pak. Ya. Nah, yang satu itu untuk mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Habis itu komunikasi positif, penerapan disiplin dan pemberian motivasi. Itu yang lebih fokus, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Yunus. Ya, itu yang saya bilang tadi dari tiga aspek itu. Ya, kembali saya mengatakan bahwa itu sudah sangat positif, baik adanya. Tapi dari pernyataan tadi, satu aspek yang mau difokuskan nanti adalah bagaimana mengembangkan lingkungan kelas yang positif. Jadi bagaimana kita melibatkan siswa secara aktif. Ya, dengan senang hati saya akan bisa mendampingi itu. Dan untuk menunjang semua itu, kira-kira adakah strategi yang perlu dipersiapkan atau yang sudah dibuat oleh Pak Yunus sendiri untuk bisa mencapai yang pertama menjadi tujuan dan juga area pengembangan sendiri? Mungkin strategi seperti apakah yang sudah dirancang atau disiapkan? Jadi baik, Pak. Strategi itu sudah ada yang saya siapkan. Ya. Tapi menurut saya kalau mungkin saja itu masih minim buat saya. Ya. Karena dalam kelas itu masih banyak beberapa kelemahan. Yang pertama itu ada tiga. Yang pertama itu dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Secara psikis dan fisik. Untuk yang kedua itu dalam perangkat pembelajaran. Dan poin yang ketiga itu dalam proses pendampingan peserta didik. Itu ketiga strategi yang saya sudah siapkan. Terima kasih kalau itu ketiga strategi yang saya sudah siapkan. Oke, ya sangat baik sekali dan saya rasa apa yang menjadi pilihan dalam hal ini betul-betul persiapan yang dibuat oleh Pak Yunus sudah sangat baik. Dan kembali bahwa apa yang kita buat itu ya tujuannya pada siswa itu sendiri. Siswa itu sebagai sumber belajar, dan apa yang sudah dipersiapkan menurut saya ya, yang pertama tadi itu menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis. Itu hal yang utama yang perlu kita perhatikan, dan saya rasa ini sudah sangat baik sekali. Ya, sekali lagi dengan senang hati saya sebentar akan mendampingi Pak Yunus untuk melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, dan apapun yang menjadi harapan Pak Yunus di sini nanti dalam kegiatan pembelajaran di kelas akan kita lihat itu, dan kita akan lakukan refleksi secara bersama-sama. Mungkin dari saya sampai di sini, dan dengan senang hati saya siap untuk melakukan Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Terima kasih. Kabar hari ini sungguh luar biasa untuk kita bisa mengawali pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, masih ada lagi yang lebih semangat lagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ulang, semangat pagi. Terima kasih. Itu menjadi pedoman buat kita untuk kita lebih semangat lagi, di mana kita belajar bersama, guru bersama siswa. Jadi semangat itu kita harus membawa di mana saja kita melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, sebelum itu saya mau tanya kepada kalian pada hari ini. Hadir semua pada hari ini? Hadir. Ada yang sakit? Tidak. Baik, semua hadir pada hari ini. Kita akan memulai pembelajaran kita.
tentang semut dan belalang. Sebelum itu saya akan bertanya tentang bagaimana kita melaksanakan sebuah proses pembelajaran yang mengawali di mana kita mengerti. Sebelum itu kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengantar kita untuk kita bisa belajar bersama-sama dan kita lebih semangat. Kita akan menyanyi lagu apa? 12 Yesus. Kita menyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, orang itu tangan. Lagu ini menceritakan bagaimana kemarin kita sudah bagaimana Yesus memilih ke-12 murid Yesus. Dan di situ juga dia menceritakan bahwa bagaimana Yesus memilih orang yang merasa bertanggung jawab dan yang mau mengikuti Yesus, ya kan? Ya. 12 murid Yesus itu mereka masing-masing mempunyai kesibukan pribadi. Jadi tanpa basa-basi kemarin, cerita kemarin bagaimana Yesus memilih ke-12 murid Yesus langsung mengikuti siapa? Mengikuti Yesus. Jadi mereka lebih mau mengikuti Yesus untuk menjadi murid yang berkualitas yang mengikuti bagaimana teladan Yesus. Jadi sebentar juga kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang kedua binatang yang mau bekerja dan yang tidak mau bekerja. Mau? Sebelum itu kita akan melihat lebih jelasnya lagi di video. Mau kita lihat di video? Kita harus mengamati, melihat, dan sebentar kita bisa menceritakan kembali apa yang mereka sedang lakukan. Betul sekali. Perhatikan Bapak ya. Ya. Semut baik hati dan belalang pemalas. Suatu ketika di sebuah ladang yang subur tinggallah keluarga semut yang rajin dan seekor belalang yang pemalas. Meskipun begitu, belalang sangatlah bersahabat dengan keluarga semut. Tidak jarang mereka menyapa satu sama lain ketika berjumpa. Di ladang itu, belalang dikenal sebagai sosok hewan yang malas. Ia senang sekali menghabiskan waktunya untuk bersantai, bernyanyi, menari, atau sekedar berbaring di rumput hijau yang lembut. Belalang menikmati hari-harinya dengan bahagia tanpa pernah memiliki rencana apapun untuk masa depan. Hidup mengalir seperti air, itulah moto hidupnya. Berbeda dengan belalang, keluarga semut sangatlah rajin. Mereka bekerja dengan keras mencari dan mengumpulkan makanan setiap harinya. Keluarga semut melakukan semuanya ini tanpa merasa lelah. Suatu siang, ketika belalang sedang asyik bernyanyi, tiba-tiba rombongan keluarga semut datang melewati tempat peristirahatannya. Ketika melihat semut bekerja lebih rajin, membuat belalang merasa heran. Ia pun bertanya kepada keluarga semut, "Hai keluarga semut, mengapa kalian terlihat bekerja lebih keras? Bukankah lebih menyenangkan jika kalian bersantai seperti aku?" Tanya belalang. "Kami sedang bekerja keras menyiapkan makanan untuk musim dingin. Saat musim dingin tiba, tidak ada makanan yang bisa tumbuh. Kita bisa mati kelaparan jika tidak mulai menyiapkan makanan sedari dini," jawab semut. Belalang tertawa mendengar jawaban semut. "Musim dingin masih lama temanku, mengapa kalian begitu khawatir? Lihat hari ini sangatlah cerah, ayo kemari dan bernyanyi bersamaku," ungkap belalang dengan penuh semangat. "Tidak,
kami rasa kau juga sebaiknya tidak terus bersantai. Musim dingin kali ini akan berjalan sangat panjang. Kamu sebaiknya mulai bekerja menyimpan makanan, Belalang, jawab semut sembari melanjutkan pekerjaannya. Belalang tidak peduli dengan perkataan keluarga semut. Ia pun kembali bermain musik dan menyanyi, sedangkan semut kembali bekerja menyimpan makanan. Pembicaraan intens antara Belalang dan keluarga semut terjadi saat musim semi. Musim demi musim berganti, namun Belalang memutuskan untuk tidak mendengarkan perkataan semut untuk menyimpan makanan. Tanpa terasa, tibalah musim dingin. Angin berhembus begitu kencang dan salju mulai turun menyelimuti ladang hingga terlihat semuanya berwarna putih. Semut sudah tahu bahwa musim dingin ini akan berlangsung sangat panjang. Itulah sebabnya mereka bekerja terus memindahkan ranting dan mengumpulkan makanan di sarangnya. Di sisi lain, Belalang menemukan dirinya kelaparan. Belalang berusaha mencari makanan di sarangnya, namun ia tidak menemukannya. Belalang pun memutuskan untuk mencari makanan keluar. Dalam keadaan kelaparan, Belalang berjalan tertatih-tatih dan berusaha meminta sedikit makanan. Tubuh Belalang semakin kurus dan lemah, sehingga ia tidak dapat melompat jauh seperti biasanya. Sudah beberapa jam Belalang keluar mencari makanan. Tiba-tiba saja ia mengingat semut yang bekerja amat keras dari musim semi. Rasa tidak menemukan makanan, akhirnya Belalang memutuskan untuk mendatangi keluarga semut. Belalang tiba di sarang semut dengan tubuh yang lemas. Terlihat dari luar, semut sedang menikmati makanannya di dalam sarang yang hangat dan rapi. Seekor semut pun menyadari kehadiran Belalang dan segera menghampirinya. "Bicaralah, ada apa, Belalang?" tanya semut pada Belalang. "Aku hampir mati kelaparan. Bolehkah aku meminta makanan? Tolonglah, aku sangat kelaparan," ucap Belalang yang memohon kepada semut. "Memangnya apa yang kamu lakukan ketika kami sibuk bekerja mengumpulkan makanan?" Semut berbalik bertanya. Belalang pun mulai menyadari apa yang ia lakukan selama ini. Ia hanya bersantai tanpa mengumpulkan makanan sebelum musim dingin tiba. Belalang mulai menyesal sempat tidak peduli dengan ucapan semut. Semut awalnya berniat tidak mau peduli dengan kondisi Belalang, apalagi selama ini ia hanya bersantai saja. Namun semut merasa kasihan dan akhirnya membagikan sedikit makanan kepada Belalang yang kelaparan. Belalang terlihat sangat terharu dan berterima kasih atas kebaikan hati semut. "Ingat ya Belalang, lain kali kamu harus ikut bekerja bersama kami sebelum musim dingin tiba." Semut menasihati Belalang dengan tegas. "Iya semut, aku berjanji, mulai saat ini aku tidak akan bermalas-malasan lagi," ungkap Belalang dengan penuh penyesalan. Semenjak saat itu, Belalang mendapatkan pelajarannya yang amat berharga. Mulai dari musim semi berikutnya, Belalang bersemangat membantu keluarga semut bekerja dan mengumpulkan makanan. Pesan moral yang bisa ditanamkan kepada anak adalah mengajarkan tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dan kesempatan yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube Wamama.com ya. Baik, kita sudah melihat kita sudah melihat video tadi bagaimana semut yang baik hati dan belalang yang rajin atau malas? Malas. Jadi kita sudah melihat bagaimana semut yang baik hati melakukan aktivitas sesuai dengan video, dan bagaimana kita juga melihat bagaimana sikap atau aktivitas yang dilakukan oleh belalang. Sudah jelas bahwa tadi apa yang mereka lakukan kita sudah melihat, ya toh? Ya. Mereka sudah melakukan aktivitas. Yang satunya belalang, dia bertanya sambil dia bersenang-senang, ya toh? Dia bersenang-senang, malahan dia tidak peduli dengan apa yang semut mereka laksanakan, mengumpulkan makanan pada musim-musim hujan, supaya nanti sampai pada musim dingin, musim kelaparan yang sudah dipersiapkan oleh belalang, oleh semut,
di luar ketahuan daripada seekor belalang. Dia hanya ingat diri sendiri dan tukang meminta sesuai dengan video. Sebelum kita masuk lebih jelas atau mengetahui bagaimana cerita selanjut daripada belalang dan semut, ada tugas. Ada beberapa tugas yang kalian harus isi sesuai dengan apa yang kita sudah lihat atau apa yang kita sudah nonton dan apa yang kita sudah amati bersama. Bisa? Bisa. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, ada beberapa aturan yang kita harus jalankan. Betul tidak? Betul. Tidak boleh bertanya kepada ya apa? Tidak boleh bertanya di teman kelompok lain. Yang kedua apa? Mengerjakan sendiri. Bisa? Bisa. Sekarang saya akan bagikan soalnya sesuai dengan pengamatan tadi dan diisi. Bisa toh? Diisi dalam tugas kelompok masing-masing. Nanti dalam kelompok itu coba mepet lagi. Nanti ada sekretaris ya. Sekretaris itu yang menulis. Nanti yang lain bisa bantu sekretaris untuk menuliskan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan semut dan belalang. Ya, jawaban nanti coba perhatikan di sini. Nanti jawaban nomor 1 ada pertanyaan di sini toh? Nanti di sini jawabannya. Kegiatan yang dilakukan apa-apa kegiatan dilakukan oleh nomor 1 sesuai dengan pertanyaan. Begitu juga nomor 2. Sudah lihat semua di situ? Sudah. Oke. Bisa? Bisa. Saya kasih waktu mengerjakan 10 menit ya. Waktu 10 menit. Bisa? Bisa. Silakan dikerjakan. Ya, sebelum kita mengerjakan soal, bagaimana? Masa capek? Capek? Sebelum kita mengerjakan soal, kita menyanyi dulu. Coba satu orang ke depan untuk kita bisa menyanyi. Jessica, lagu yang tadi itu untuk bisa? Ya. Atau di tempat duduk saja. Di tempat duduk tepuk fokus. Oke. Oke. Silakan. Tepuk jari 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi seruan 1, 2, 3, siap berfungsi. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai sudah untuk mengerjakan tugas sesuai dengan hasil pengamatan tadi. Silakan. Mepet lagi. Nanti sekretarisnya di mana? Sekretarisnya di tengah. Di tengah, sekretarisnya di tengah. Bisa bergeser. Geser kursi ke belakang. Sekretarisnya di tengah. Yang di tengah. Ya. Nanti jawabannya diberitahu kepada teman-teman yang lain. Nanti dipresentasikan. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Apa yang apa yang dilakukan? Ya, silakan.
Silakan. Di sini dulu. Apa yang dilakukan? Silakan. Nanti sebentar hasilnya kita akan presentasikan. Masing-masing kelompok mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan dia punya tugas kelompok. Bisa? Bisa. Silakan kerja. Saya kasih waktu 10 menit. Bebas ya? Bebas untuk kasih masukan di teman sambil melihat teman yang kerja. Sudah. Untuk itu kita akan mulai mempresentasikan tugas dari masing-masing kelompok. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan tugasnya. Saya persilakan. Nanti kalau sudah apa nanti terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Mengumpulkan makanan, mereka menyiapkan makanan untuk musim dingin. Nomor 2, bagaimana menurutmu sikap belalang? Sikap belalang pemalas, dia mengejar kelompok semut yang sedang mengumpulkan makanan. Bagaimana cara semut bekerja? Mereka bekerja sama mengumpulkan makanan. Nilai-nilai apa yang bisa kamu teladani dari cerita atas? Saling menolong, tidak egois, gotong royong, tidak dendam, saling membantu satu sama yang lain. Baik. Sesuai dengan hasil yang dibacakan oleh kelompok 1, mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai pada nomor 4, ada yang sama? Hah? Di kelompok 2 ada yang sama? Tidak. Kelompok 3? Baik, sebentar kita akan mempresentasikan tugas masing-masing kelompok. Sesudah kelompok 1 nanti ada juga kelompok 2 dan kemudian ada juga kelompok 3. Kira-kira dari pertanyaan, dari jawaban yang diberikan oleh kelompok 1, ada yang diberikan tanggapan dari kelompok 1? Kelompok 2? Nah, sebentar baru dibacakan ya. Dibacakan dan diberikan dia punya jawaban sesuai dengan pertanyaan. Sebelum itu, mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan jawaban daripada tugas kelompok. Ayo, tepuk tangan. Baik, kembali. Untuk itu saya mempersilakan
kelompok 2 untuk mempresentasikan tugas kelompok yang sudah dikerjakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Yoel Prestio Pedang sebagai pembawa tim. Pertanyaan, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Bekerja keras. Jawaban bekerja keras untuk persiapan musim dingin. Nomor 2, bagaimana menurutmu sikap belalang, tidak baik dan sombong dan malas bekerja? 3, bagaimana cara semut bekerja? Mereka bergotong royong atau bekerja sama? 4, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Berbuat baik kepada teman-teman, membantu orang lain, dan suka menolong, tidak sombong, tidak egois, tidak berbuat jahat. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Dari kelompok 1, coba dibaca ulang jawabannya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan sekelompok semut? Coba dibaca ulang di situ. Mengumpulkan makanan. Apa? Mengumpulkan makanan. Apa yang dilakukan oleh sekelompok semut? Mengumpulkan makanan. Kelompok 2 bagaimana jawaban? Bekerja keras untuk persiapan musim dingin. Kelompok 3, Mengumpulkan makanan untuk mempersiapkan makanan di musim hujan. mengumpulkan makanan untuk mempersiapkan makanan pada saat musim dingin tiba. Jadi jawaban itu semua benar, ya, benar. Yang dilakukan oleh semut tadi itu mengumpulkan makanan, ya tahu? Ya. Yang dilakukan tadi dia mengumpulkan makanan. Mengapa mereka harus mengumpulkan makanan? Jawaban tadi bagaimana kelompok 1? Mereka menyiapkan makanan untuk musim dingin. Mereka menyiapkan makanan pada saat musim dingin tiba. Kalau kelompok 2, jawaban ini kita masih ada toh? Mengapa mereka mengumpulkan makanan? Untuk persiapan musim dingin. Untuk persiapan musim dingin. Di sini, Untuk mempersiapkan makanan di musim dingin. baik. Jawaban itu semua benar. Jadi mereka mempersiapkan makanan pada saat musim dingin atau musim apa tadi? Tiba. Jadi mereka mengumpulkan makanan. Yang soal yang nomor 2, coba dibacakan lagi. Soal nomor 2. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Bagaimana menurutmu sikap belalang? Kan tadi kan cerita tentang semut yang baik hati dan belalang pemalas. Bagaimana kelompok 1 tadi jawabannya seperti apa? Sikap belalang pemalas, dia mengejek kelompok semut yang sedang mengumpulkan makanan. Kelompok 2, Tidak baik dan sombong dan malas bekerja. kelompok 3, Malas-malas. baik. Semua jawaban itu ketiga kelompok benar semua. Jadi sikap belalang itu dia bermalas-malasan, acuh tak acuh, dan tidak mau bekerja. Karena dia menonton kepada semut yang sedang bekerja keras. Kita mulai beranjak pada nomor 3. Coba dibacakan soal nomor 3. Kelompok 3. Keras. Bagaimana cara semut bekerja? Bagaimana cara semut bekerja? Kelompok 1. Mereka bekerja sama mengumpulkan makanan. Mereka bekerja sama dan mengumpulkan Makanan. Kelompok 2. Mereka bergotong royong atau bekerja sama. Mereka bergotong royong atau bekerja Sama. Kelompok 3. Saling bekerja sama memikul bersama makanan. Bekerja sama dan memikul bersama makanan. Betul.
sesuai dengan video yang kita lihat. Mereka ada mengumpulkan makanan dan bahkan mereka memikul bersama, itu maka itu semua jawaban cukup tenang. Nomor 4, coba dibacakan. Nilai-nilai apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nilai-nilai baik apa saja yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Nilai-nilai apa yang kita lihat tadi? Coba jawab apa tadi? Jawaban nomor 4. Saling menolong, tidak egois, gotong royong, tidak dendam, saling membantu satu sama yang lain. Siapa yang saling menolong sesuai dengan cerita tadi? Semut. Semut dengan siapa yang suka menolong? Ada belalang? Di situ coba baca jawaban nomor 4. Berbuat baik kepada teman-teman, membantu orang lain, dan suka menolong, tidak sombong, tidak egois, tidak berbuat jahat. Oke, itu nilai-nilai baik yang bisa kita contohi atau yang bisa kita teladani dari cerita semut dan belalang. Kelompok 3. Sikap saling menolong dan bekerja bergotong royong. Itu untuk sikap nilai-nilai baik yang bisa kita teladani, atau berarti kita melihat bahwa sikap saling menolong itu baik, ya toh? Menolong. Seperti semut tadi, dia menolong pada belalang. Sekalipun dia malas-malasan bekerja, sekalipun dia sombong, sekalipun dia mengejek, tapi rasa kasihan atau rasa membantu daripada semut itu masih ada, ya kan? Dia masih ada sifat menolong. Dia tidak memperhitungkan atau tidak melihat bahwa belalang itu bermalas-malasan. Jadi itu jawaban-jawaban yang kita sudah isi di situ, supaya kita juga sebagai peserta didik, kita jangan mengikuti teladan yang kita sudah lihat terhadap belalang. Kita harus meneladani siapa? Kita harus mencontohkan atau mengikuti teladan yang dilakukan oleh semut. Seperti video tadi. Jadi kita lihat dari video-videonya apa yang kita harus petik, apa yang kita harus rubah dalam hidup kita sesuai video tadi. Berarti kita sendiri mengikuti teladan daripada semut. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan pekerjaan atau materi yang kita sudah dengar tadi, kita sudah lihat tentang belalang dan semut. Sekarang saya mau tanya, kira-kira tanggapan dari kelompok 1 tentang semut dan belalang itu waktu melihat dia punya kegiatan dilakukan, coba satu orang jawab nilai yang positif dari belalang, dari semut. Yang sudah dilihat tadi, kira-kira semut itu ada sifat pemalas atau ada sifat yang tidak mau bekerja? Tidak ada. Apa yang tidak ada? Tidak ada sifat pemalas. Berarti semut itu dia rajin. Kalau belalang? Kita sejauh sumpah toh? Iya. Setelah kita mengerjakan tugas diskusi tadi, kita mengerjakan tugas secara individu sesuai dengan cerita tadi, semut dan belalang. Berarti ini dikerjakan masing-masing siswa. Bisa? Bisa. Tulis nama, kelas.
Oke, sekarang saya kasih waktu kerja selama 10 menit. Bisa? Silakan. Ya, kerjakan dulu. Kerjakan dulu, nanti bisa kerja dulu. Silakan. Bisa kerja nanti. Iya, kerja dulu sekarang. Dapat sudah? Satu dengan mana? Ya, silakan dulu. Baik, tolong perhatikan. Setelah kita sudah bekerja bersama tugas kelompok, berdiskusi bersama, dan kita sudah mengerjakan tugas tadi sesuai dengan cerita. Marilah kita memberikan motivasi kepada diri kita, memberikan semangat kepada diri kita sendiri. Dari kita yang memberikan semangat kita sendiri. Bisa toh? Bisa. Jadi marilah kita memberikan motivasi dan semangat diri kita sendiri dengan yel-yel. Coba, dengan yel-yel apa tuh? Dengan yel-yel memberikan motivasi kepada diri kita sendiri dan memberikan semangat kepada diri kita sendiri dengan yel-yel semua. Dan yel-yel belajar bersama-sama sesuai dengan cerita tadi. Kita diajak untuk selalu sikap saling menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita sebagai siswa di sekolah, kita saling mengisi, ya kan? Ya. Teman kita yang belum melakukan belajar di rumah atau yang bermalas-malasan, kita sebagai teman yang memberikan motivasi kepada teman kita untuk memberikan dia support, memberikan dia semangat untuk merubah diri menjadi rajin. Sama seperti tadi. Sekalipun dia malas, sekalipun dia berbuat salah, kita harus saling memaafkan. Seperti semut dan belalang. Semut dia sikap saling menolong, sikap rendah hati. Jadi kita juga diajak untuk menjadi siswa yang rendah hati, siswa yang sikap saling, yang mempunyai sikap saling membantu, sikap saling menghargai, menghormati di sekolah. Kalau di rumah juga kita juga diajak untuk selalu membantu orang tua. Jangan bermalas-malasan, ya kan? Ya. Kemudian kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau di gereja kita harus kerja bakti, mengajak teman-teman yang bekerjasama, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Seperti semut dan belalang. Bisa tidak? Bisa diterapkan di sekolah dan di rumah atau di lingkungan masyarakat. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa? Ya, silakan tangan di atas. Coba berdiri semua.
Nanti sesudah kita melakukan atau pelajaran kita pada hari ini, bagaimana perasaan dari kalian? Senang. Lagi. Bahagia. Lagi. Senang. Oke. Berarti di saat kita mendengarkan cerita tadi atau pelajaran kita pada hari ini, kalian sudah merasa senang sekalipun hari ini sudah siap. Jiwa semangat kita tetap semangat supaya kita bisa menjadi siswa yang berkualitas. Bisa? Bisa. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa tadi? Semua kita berdiri supaya kita menyanyi, habis menyanyi dan ditutup dengan doa. Kami saya minta satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan kita menyanyi. 1, 2, 3. Tangan ke atas, meja bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, kita berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar, 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 tangan diputar. Gulung, 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 tangan digulung. 10 berhias di badan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu orang maju berdoa. Di sini, menghadap utama. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena atas pertolongan-Mu dari pagi hingga pada saat siang hari ini. Pada saat siang hari ini Bapak, kami akan berkumpul di tempat ini untuk mempulang ke rumah kami masing-masing. Jaga dan lindungi kami dalam perjalanan sehingga kami tiba di rumah kami dan bahagia bersama. Ya Bapak dan juga guru kami, pimpinlah serta mereka juga sehingga mereka boleh tiba di rumah mereka dan bahagia bersama. Ya Bapak dan juga keluarga kami yang jauh dekat, berikanlah mereka kesehatan dan kesanggupan sehingga apapun yang mereka kerjakan lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terimalah doa singkat serta ampuni salah dan dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi ya, Pak Robi. Ya, kita bertemu lagi Pak Yunus. Ya. Ya, terima kasih tadi kita sudah lakukan kegiatan pembelajaran, boleh bilang secara bersama-sama di kelas. Ya, sesuai dengan harapan Pak Yunus bahwa meminta untuk dilakukan kegiatan observasi. Dan saya mau tanyakan, kira-kira bagaimana perasaan Pak Yunus dalam kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas tadi? Jadi baik, terima kasih Pak Robi. Kalau mengenai perasaan saya tadi di saat saya melakukan pembelajaran di kelas, itu saya sangat senang dan termotivasi dengan apa yang sudah disarankan atau masukan terhadap saya. Hari sebelumnya itu saya memang merasa senang dan terarah lebih-lebih dalam mengembangkan lingkungan kelas. Siswa itu, terutama siswa, mereka sangat proaktif dengan apa yang saya sudah persiapkan sesuai dengan media pembelajaran. Siswa itu proaktif sama sekali, dan bahkan tidak ada siswa yang keluar. Jadi itu beberapa yang saya rasakan dalam melakukan proses belajar mengajar. Oke, baik. Intinya bahwa dari kegiatan yang dilakukan tadi itu ya ada peningkatan, ya seperti itu kira-kira Bapak. Ya, ada peningkatan. Ya. Oke,
Ya, saya boleh mengatakan di sini bahwa apa yang menjadi harapan Pak Yunus di awal pembicaraan kita, menurut saya tadi dalam kegiatan pembelajaran itu sangat baik. Terus juga bagaimana mengembangkan lingkungan kelas yang menyenangkan bagi siswa. Yang saya amati tadi di kelas itu sudah sangat literat, artinya kelas itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan, gambar-gambar yang sekiranya itu bisa mengangkat memotivasi belajar siswa untuk lebih semangat lagi. Terus yang berikut, dalam pembelajaran tadi juga yang saya lihat itu bahwa siswa itu senantiasa dilibatkan, tidak sekedar mereka memberikan pendapat mereka, pemahaman mereka lewat diskusi yang mereka lakukan, tetapi ketika sering dilakukan istilah itu ice breaking, anak-anak merasa tidak jenuh dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang berikut, penggunaan media pembelajaran di kelas tadi seperti video itu sangat positif sekali, dan saya rasa kita punya anak-anak di sekolah dasar itu ya perlu hal-hal seperti itu yang perlu dikembangkan, karena dengan mereka menonton, mendengar musiknya dari video itu ya mereka punya fokus pada video itu lebih bagus lagi. Artinya dengan mereka melihat langsung, mereka boleh merekam, mata bekerja, dan ingat juga, telinga juga, semua indera boleh digunakan dengan baik. Dan itu sangat baik sekali. Menurut yang saya lihat tadi itu bahwa apa menjadi harapan Pak Yunus itu menurut saya sudah sangat baik. Mungkin ada beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki, dan mungkin dalam kegiatan kita selanjutnya akan kita lihat secara bersama-sama itu. Terus di sini yang saya mau tanya ke Pak Yunus itu kira-kira rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk kegiatan belajar selanjutnya itu seperti apa? Jadi mungkin dalam kegiatan kita selanjutnya akan kita lihat secara bersama-sama itu. Terus di sini yang saya mau tanya ke Pak Yunus itu kira-kira rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk kegiatan belajar selanjutnya itu seperti apa? Jadi baik, Pak Robi. Kalau untuk rencana saya itu rencana tindak lanjut sesuai yang saya sudah lakukan dalam kegiatan pembelajaran itu, yang menyenangkan bagi saya itu di saat saya membuka video tentang kegiatan apa yang mereka lakukan di video, dan peserta didik itu cepat sekali, IQ-nya mereka cepat sekali untuk menanggapi apa yang ada dalam video itu. Jadi saya juga mau meningkatkan hal itu dari video itu Pak Robi, dan akan mencari lagi media-media yang lain video yang sesuai dengan minat siswa. Sesuai dengan minat siswa yang saya sudah pernah lakukan pada pembelajaran kemarin. Iya. Mungkin itu saja Pak Robi. Oke, baik Pak Yunus, saya rasa demikian, dan menurut saya sangat positif sekali apa menjadi rencana tindak lanjut Pak Yunus ke depan itu, dan hal ini mungkin perlu menjadi poin perhatian bagi kita semua sebagai pendidik, dan setiap rencana perubahan yang kita lakukan, yang kita melakukan refleksi dan juga kita lakukan tindak lanjut, ya istilahnya ada perubahan ke depan, baik untuk pengembangan pribadi kita sebagai guru, terlebih kepada anak murid atau siswa-siswi yang kita tampung di sekolah. Semakin baik kita melayani mereka, tentunya mereka juga semakin senang, semakin merasa termotivasi. Ya, sekali lagi saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih untuk kerjasama kita yang baik ini, dan mungkin saja ke depan akan melakukan hal yang sama dan untuk pengembangan kompetensi yang ada pada diri kita sebagai pendidik. Dan kita senantiasa dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam dunia pendidikan. Mungkin dari saya juga seperti itu, dan sekali lagi terima kasih untuk diskusi kita yang sangat terbatas ini, tapi kiranya maknanya, dampaknya lebih luar biasa bagi sekolah, terus juga bagi anak-anak didik kita. Terima kasih.